saudara yang dikasihi Tuhan, saya atas nama Majelis Jemaat Kedung Gandang mengucapkan selamat pagi, Shalom, salam patunggilan, dan selamat hari Minggu. Selamat berhimpun untuk membangun ibadah. Semoga di pagi hari ini Bapak dan Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti ibadah minggu pada tanggal 26 April 2020 dan masih kita lakukan di rumah kita masing-masing bersama keluarga sesuai dengan himbauan Majelis Agung dalam usaha untuk memutus rantai penularan COVID-19. Bapak Ibu, ada beberapa berita jemaat yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, bahwa untuk kegiatan Kespel pada tahun ini, kami mengingatkan kembali bahwa pengumpulan persembahan Tribako terakhir akan dikumpulkan pada tanggal 29 April 2020. Dan akan diserahkan kepada warga yang berhak menerima pada tanggal 2 Mei 2020. Yang kedua, untuk pelaksanaan Hari Raya Persembahan pertama masih menunggu koordinasi dengan panitia. Kami atas nama Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada saudara kami yang melaksanakan. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Kukuh Iman Kristiawan STH. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, dan biarlah kita semua boleh hadir di dalam ibadah minggu pada saat ini, di dalam kita memasuki minggu Paskah yang ketiga. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita menyatukan hati kita bersatu hati di dalam saat yang teduh. Ibadah hari ini di dalam minggu Paskah yang ketiga
kita lakukan di dalam nama Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus senantiasa beserta saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di tempat kita masing-masing, di kediaman kita masing-masing, tentu kita juga mengalami setiap sukacita, setiap pergumulan di dalam hidup. Oleh karena itu, maka marilah kita bersama masuk di dalam doa pengakuan kita. Mari kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih dan rahmani, di pagi hari yang penuh sukacita ini kami mengucap syukur, karena Tuhan menyertai hidup kami, karena Tuhan menopang kami. Di tengah wabah COVID-19 ini, Tuhan boleh tetap memberikan kami kekuatan, damai sejahtera, sehingga boleh menjalani kehidupan hari lepas hari, seturut dengan kehendak Bapa. Di tengah peristiwa kehidupan yang boleh kami alami, kami juga mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kami. Ampunkan kami ya Bapa, jikalau seringkali kami jatuh di dalam dosa, dan ampunkan kami jikalau seringkali hidup keimanan kami masih jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Di dalam setiap pengakuan dosa kami ini ya Tuhan, biarlah kami juga menyadari di dalam kami hidup bersama sebagai bagian dari warga negara ini. Ampunkan kami jikalau kami masih belum bisa mendisiplinkan diri kami, sehingga wabah COVID-19 ini supaya segera berlalu. Ampunkan kami Bapa. Kami akan menjalani kehidupan yang baru. Kiranya Tuhan memberikan kami roh pembaruan di dalam hidup kami. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama sambut dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 232, bait yang pertama dan bait yang keempat. Kendati hidupku. Engkau
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Kita akan bersama masuk di dalam pembacaan Alkitab kita yang akan dipandu oleh Penatua Jemaat. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, di kediaman masing-masing bersama keluarga maupun dimanapun berada, saatnya kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan yang pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai yang ke-35. Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai yang ke-35. Namun sebelum kita membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami imani di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu pagi ini rindu untuk membaca, mendengar serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau mengetahui atas segala keterbatasan kami. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerangi hati dan pikiran kami. Jauhkanlah kami dari roh kegelapan, dan biarlah Roh Kudus yang membimbing kami. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta Kukuh Iman Kristiawan yang akan menghantar kami semua untuk menelaah firman Tuhan. Urapi dengan Roh-Mu yang kudus, agar pewartaan firman pagi ini hanya sesuai kehendak Bapa. Berfirmanlah ya Bapa, kami semua sedia mendengarkan. Mampukan kami untuk bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bacaan pagi ini terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai yang ke-35. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Dengan judul perikop, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala
dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sampai di sini pembacaan Alkitab. Berbahagialah bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, menggumuli, dan terlebih lagi yang mau melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun panjenengan berada, dan juga saat ini sedang membangun ibadah di rumah masing-masing. Kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki Minggu Paskah yang ketiga. Di dalam Minggu Paskah yang ketiga ini ternyata kita juga boleh bersukacita karena saudara-saudara kita umat muslim sedang memasuki hari raya puasa. Bapak Ibu dan Saudara, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudara yang muslim. Bapak Ibu dan Saudara, kalau menjelang puasa lalu setelah itu ada hari raya, saya teringat ada tradisi mudik. Walaupun di tahun ini diharapkan tidak perlu mudik. Tapi mengingat tahun yang lalu pada saat ada arus mudik Bapak Ibu dan Saudara,
Perjalanannya cukup jauh-jauh, mungkin yang dekat hanya beberapa. Tapi saya membayangkan ada yang dari Jakarta harus pulang ke Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, terserah. Tapi juga saya pernah mendengar kisah nyata dari seorang warga jemaat yang asalnya dari Jambi. Dari Jambi dia bawa mobil bersama keluarganya pulang ke Jawa Timur. Hampir waktu 1 minggu yang dibutuhkan untuk perjalanannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bayangkan, kalau perjalanan begitu jauh, begitu panjang, kira-kira kita mengalami capek apa tidak? Iya, pasti kita mengalami capek, lelah, dan seterusnya. Tapi yang menarik pada saat panjenengan dari perjalanan jauh, capek, lelah, dan seterusnya, lalu bertemu dengan orang yang begitu dikasihi, orang yang begitu dicintai, apakah juga masih merasa capek? Ternyata tidak. Pada saat bertemu dengan anak, bertemu dengan cucu, bertemu dengan orang tua, bertemu dengan keluarga, ternyata rasa capek itu menjadi hilang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka pertanyaannya adalah, apa sih yang membuat semangat di dalam hidup kita ini? Mungkin jawabannya beragam. Wah Pak, yang membuat saya bersemangat di dalam hidup itu ya karena pacar saya Pak. Wah ya betul, karena pacar bisa. Yang membuat saya bersemangat itu keluarga saya. Benar, keluarga yang mendukung. Oh tidak Pak, yang membuat saya bersemangat itu pekerjaan saya. Oh yang membuat semangat itu adalah karir, sehingga perekonomian saya menjadi baik dan lebih baik dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal itu tentu menjadi wajar, tidak salah. Tapi apakah cukup sampai di situ? Tidak ternyata. Lalu apa? Saya membayangkan ilustrasi tadi seperti halnya para murid. 2 murid Tuhan Yesus yang mengadakan perjalanan dari Emmaus menuju ke Yerusalem, jaraknya kurang lebih 7 mil jauhnya. Ya, saya membayangkan cukup jauh. Dan di dalam perjalanan itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, 2 murid Tuhan Yesus tadi itu begitu mengalami perasaan gundah gulana. Mereka mengalami perasaan yang begitu membuat sedih karena Tuhan Yesus, guru mereka yang selama ini bersama-sama, harus meninggalkan mereka. 2 murid Tuhan Yesus tadi yang disebutkan di dalam teks kita adalah Kleopas. Mereka berjalan dengan salah satu murid Tuhan Yesus yang lain. Lalu karena mereka sedih, ada seorang yang mendatangi mereka, berjalan bersama dengan mereka. Tapi mereka tidak tahu, disebutkan dalam teks kita, mereka mukanya muram, sedih, dan seterusnya. Lalu pada saat mereka berjalan, mata mereka tertutup, tidak tahu bahwa yang berjalan bersama dengan mereka adalah Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada waktu berjalan bersama dengan Tuhan Yesus ternyata mereka curhat. Masa kamu nggak ngerti selama akhir-akhir ini ada peristiwa yang mengguncangkan dan seterusnya dan seterusnya. Lalu pada waktu di satu tempat Tuhan Yesus mau melanjutkan perjalanan, dipaksa. Dalam bahasanya cukup menarik di ayat 29, tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Bapak, Ibu, dan Saudara, para murid tadi mendesak supaya Tuhan Yesus ikut tinggal di situ. Karena mereka tidak tahu bahwa orang itu adalah Tuhan Yesus. Tinggal bersama. Ini adalah tradisi Yahudi, jadi kalau ada orang yang sedang dalam perjalanan, lalu sedang kemalaman, itu selalu diampirkan. Ayo mampir ke rumah, ayo tinggal di rumah. Itu adalah wujud solidaritas dan tradisi Yahudi. Mungkin di beberapa tempat masih ada begitu. Pengalaman saya dulu vikar di wilayah Wediawu, Lenggok Sono, saat kemalaman ada orang jualan dipersilahkan untuk tinggal di rumah itu barang 1 malam. Bapak, Ibu, dan Saudara, lalu pada waktu Tuhan Yesus memecahkan roti,
memohonkan berkat, mata para murid tadi terbuka. Tapi Tuhan Yesus sudah tidak ada di antara mereka dan mereka tercengang. Wah, ternyata tadi itu guru Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya membayangkan bagaimana perubahan sikap para murid pada waktu yang pertama kali belum berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mereka mengalami kemurungan, kesedihan, lalu mereka berubah menjadi sukacita, ungkapan yang melimpah. Saya jadi teringat tentang pelayanan seorang Bunda Teresa. Mungkin Bapak Ibu Saudara di rumah sudah hafal. Bunda Teresa ini melayani para penyakit kusta di Kalkuta, India. Dan Bunda Teresa ini menjalani pelayanan itu dengan sepenuh hati. Maka pertanyaannya yang sederhana, apa sih yang membuat Bunda Teresa mau melakukan itu? Kalau kita jawab, ya karena Bunda Teresa adalah seorang biarawati. Ya tidak salah juga. Tapi apakah itu? Tidak. Apa karena Bunda Teresa kasihan kepada orang-orang yang sakit kusta? Ya mungkin. Tapi tentu tidak hanya di situ. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada yang mendasar yang dilakukan Bunda Teresa kepada orang-orang yang sakit kusta. Bunda Teresa mengalami perjumpaan secara pribadi bersama dengan Tuhan Yesus. Perjumpaan Bunda Teresa secara pribadi dengan Tuhan Yesus itulah yang mengubah keadaan, yang mengubah rasa lelah menjadi tidak terasa, rasa lelah menjadi sukacita, rasa lapar menjadi tidak terasa lapar, dan seterusnya. Ada semangat di sana. Peristiwa Emmaus itulah yang memunculkan semangat yang menjiwai para murid dan untuk bersaksi. Mari kita lihat di ayat yang ke-32 disebutkan demikian. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Perhatikan, yang berkobar-kobar itu bukan hanya raut muka, tapi hati. Karena semua itu berangkat dari hati. Saat hatinya meluap berkobar-kobar, maka disitulah ada semangat di dalam hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara, maka kita bisa mengingat seperti yang di awal tadi. Bagaimana saat kita dari perjalanan jauh lalu ketemu dengan sanak saudara kita, bertemu dengan keluarga kita, bertemu dengan orang tua kita, rasa lelah itu sudah tidak dirasakan lagi. Apalagi kalau jauh terus ketemu pacar gitu, wah itu rasanya sudah tidak terasa lagi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, oleh karena itu maka perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus itulah yang menjadikan semangat dan sukacita. Saat ini kita diingatkan kembali melalui bacaan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Berapa lama kita sudah mengenal Tuhan Yesus? Saat kita sudah menjadi Kristen, kita sudah dibaptis, lalu kita sudah menjalani hidup sebagai orang Kristen, berapa lama? Mungkin seusia kita, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, mungkin ada yang 20 tahun, atau bahkan ada yang lebih. Lalu pertanyaannya sederhana, apakah kita sudah berjumpa dengan Yesus secara pribadi? Apakah kita sudah berjumpa dengan Yesus di dalam kehidupan ini secara pribadi? Ataukah di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus masih ada di hanya sebatas angan-angan kita? Bapak, Ibu, di dalam hidup sering kita mengalami kelelahan di dalam batin kita. Dalam hidup kita seringkali mengalami kekecewaan. Kekecewaan di satu pihak, kekecewaan di pihak lain. Dan kita juga seringkali mengalami pergumulan. Seringkali Bapak, Ibu, dan Saudara, hal-hal tersebut yang membuat kita hidup ini berjalan begitu saja. Seringkali hidup ini tidak kita maknai. Sehingga bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan Yesus.
Memang perjumpaan dengan Tuhan Yesus adalah sangat pribadi. Oleh karena itu maka Bapak, Ibu, dan Saudara, hendaknya di dalam kita membangun ibadah di keluarga kita masing-masing, hendaknya kita juga semakin mengalami perjumpaan itu, perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, maka kita diingatkan 3 hal. Dampaknya adalah yang pertama, hidup kita ini adalah hidup yang berharga. Jadi mari kita meninggalkan dosa dan hidup kita yang sia-sia, beralih pada hidup yang benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Lalu yang kedua, mari kita semakin hidup taat, tidak terpaksa atau bahkan mengeluh, atau bahkan terlalu banyak hal yang kita rasakan berat. Mari hidup kita taat dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur. Contoh yang sederhana adalah saat ibadah. Dalam ibadah online ini kan semua ini menjadi bebas. Tidak ada yang tahu. Berbeda mungkin kalau kita ibadah di gereja. Ada beberapa orang bertanya, kenapa Pak kalau kita ibadah di rumah kan bisa pakai pakaian ya sak-sake aja. Ya bisa saja. Tapi pertanyaannya, saat kita beribadah, kita ini menghadap siapa? Apakah cukup menghadap manusia? Tidak. Tapi kita ini menghadap Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam ibadah, kita lakukan dengan sukacita, di dalam doa, di dalam ucapan syukur minggu kita. Mari kita ungkapkan itu karena perjumpaan kita dengan Tuhan. Bukan karena kalau ke gereja, waduh, saya sungkan dengan Pak Rep, saya sungkan dengan Bu Yekti, saya sungkan dengan Pak Didik, saya sungkan dengan Pak Pendeta. Enggak. Maka disinilah kedewasaan iman kita, hasil dari perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Saat kita ibadah di tempat kita masing-masing, sejauh mana kita menjalani kehidupan keimanan kita. Lalu yang ketiga adalah hidup penuh dengan cinta, hidup penuh dengan kasih di tengah wabah COVID-19 ini. Sekalipun di tengah wabah COVID, mari kita tetap wujud nyatakan kasih Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, di waktu yang akan datang, GKJW Jemaat Kedung Kandang akan melakukan kegiatan kesaksian pelayanan. Loh Pak, bukan kesaksian pelayanannya harusnya bulan Mei, akhir Mei, pada waktu setelah pembukaan? Iya. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, kegiatan Kespel diajukan aksinya dengan merespon kondisi yang sekarang, pelemahan ekonomi dan juga dampak dari COVID-19. Oleh karena itu maka kiranya kita semua boleh ikut bersama berpartisipasi bagi kita yang mendapatkan berkat. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita masuki Minggu Paskah yang ketiga ini dengan semangat kebangkitan Tuhan Yesus memberi semangat dan sukacita pengharapan di dalam kehidupan. Seperti halnya Kidung Jemaat nomor 329, tinggal sertaku kawan yang kudus, dan seterusnya. Amin. Hari telah
Mari kita bersatu hati dalam saat yang teduh. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena kami boleh belajar hal yang baik di dalam perjumpaan kami bersama dengan Tuhan. Biarlah hidup kami boleh semakin semangati, hidup kami boleh semakin menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilakan bangkit berdiri. Bersama seluruh umat Tuhan di sepanjang abad dan di dunia, hendaknya setiap kita menyatakan pengakuan iman kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan bersama ungkapkan rasa syukur kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersembahkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan, yang kita dasari terlebih dahulu dengan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 7, yang demikian firman-Nya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak, Ibu, sambil kita mempersembahkan persembahan, kita akan memuji nama Tuhan. Hujan berkat dan murah, itulah janji kudus, irit sedap dari sorga, dan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita naikkan syafaat kita bersama. Mari kita menundukkan hati kita satukan hati, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami datang mengucap syukur atas segala anugerah dan rahmat Tuhan bagi hidup kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan persembahan syukur yang telah kami kumpulkan, baik persembahan syukur minggu, baik persembahan syukur khusus, persembahan bulanan, persembahan pembangunan, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan-persembahan kami yang lainnya. Kiranya Tuhan berkati ungkapan syukur kami ini, sehingga boleh berkenan di hadapan Tuhan.
Dan biarlah melalui persembahan ini ya Tuhan, pelayanan di gereja Tuhan semakin dimampukan. Kami menyerahkan pengelola persembahan, kami menyerahkan pengguna anggaran, kami menyerahkan semua yang terlibat di dalamnya. Seluruh warga jemaat Tuhan yang telah mendukung melalui persembahan ini, biarlah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan pribadi dan setiap aktivitas kehidupannya. Kami menyerahkan seluruh anggota warga jemaat Tuhan, GKJW Kedung Kandang dimanapun berada. Biarlah Tuhan juga menyertai di dalam keberadaan masing-masing. Terlebih lagi, bagian dari keluarga kami, baik suami, baik istri, baik anak-anak, kiranya Tuhan, Engkau juga menopang keberadaan keluarga-keluarga kami. Yang jauh maupun yang dekat, tetap Tuhan sertai dan Tuhan memberkati. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk keberadaan saudara-saudara kami yang sakit dan berbeban berat. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati dengan penuh kekuatan, kesehatan, dan pemulihan yang baik. Kami menyerahkan seluruh warga jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit dan mengalami kelemahan, baik yang di rumah sakit maupun yang ada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan, Engkau menguatkan, Tuhan memulihkan keberadaannya. Kami juga teringat akan warga jemaat Tuhan di dalam 1 minggu ke depan yang bertambah usia, baik bertambah usia kelahiran maupun bertambah usia perkawinan. Kiranya Tuhan memberkati di dalam anugerah-Mu, sehingga warga jemaat Tuhan boleh semakin bersyukur atas segala anugerah dan cinta Tuhan. Bapa Surgawi, di tengah wabah COVID-19 ini, kami berdoa untuk seluruh bangsa dan negara kami menyerahkan warga jemaat Tuhan, kiranya tetap ada di dalam rengkuan kasih Tuhan. Dan juga penanganan wabah COVID-19 kiranya juga boleh menjadi kesadaran seluruh warga bangsa yang ada, sehingga semua boleh saling menjaga, sehingga wabah COVID-19 ini segera berakhir. Kami menyerahkan pemerintah, kami menyerahkan petugas pelayan medis, paramedis, keamanan, baik dari kepolisian maupun dari TNI, semua Tuhan berkati dan sertai hanya di dalam rahmat-Mu. Terkhusus untuk Kota Malang, biarlah Tuhan juga menjagai sehingga Kota Malang boleh tetap di dalam keadaan yang kondusif dan boleh menangani wabah ini dengan baik. Bapa Surgawi, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang hari ini sudah memasuki hari dalam ibadah puasa, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami umat muslim yang saat ini sedang menjalani ibadah puasa, biarlah semua boleh berjalan baik dan tetap boleh menjaga diri dari segala virus yang ada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan perjalanan bangsa dan negara kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan hari ini, baik pelayan organis, pandu puji, teman-teman multimedia, dan juga karyawan gereja. Tuhan memberkati dengan kasih dan rahmat-Mu. Warga Sepuh Adi Yuswo tetap Tuhan sertai dan kuatkan. Di tengah wabah COVID-19, biarlah kami juga boleh saling menjaga satu dengan yang lain, sehingga warga Sepuh Adi Yuswo boleh tetap ada di dalam rengkuan kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa sembahyang kami yang jauh daripada sempurna ini kami serahkan dan kami akhiri di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bangkit berdiri, kita menerima pengutusannya. Kita bangkit berdiri, kita menjalani kehidupan dengan tenang, menjaga kebersihan, dan kita juga akan menjalani kehidupan hari lepas hari. Mari kita bersama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 340 bait yang ketiga. Hai bangkit bagi Yesus. Mari kita bersama memohon berkat Tuhan. Bapa Surgawi, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, dan juga setiap langkah perjalanan pergumulan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami hanya di dalam berkat Tuhan. Segala anugerah, damai sejahtera, dan rahmat dari Allah Bapa yang melimpahkan kasih-Nya di dalam Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara saat ini sampai Maranatha. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, ibadah pagi ini sudah usai dan kami atas nama Majelis Jemaat Kedung Kandang mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat berbahagia bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.